Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi hatta qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Al-Muhtaram yang saya hormati, saya muliakan Kiai Tahdir dan juga Ustaz Khairul, Ustaz Taufik, Ustaz Nasrul, Ustaz Sofyan, dan juga saya hormati para pengurus majelis Sahibul Baiti yang Allah Subhanahu wa taala insyaallah hajatkan kabulnya, amin. Amin. Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya, amin. Amin. Ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah mengasih nikmat kita yang sangat besar, nikmat kita yang sangat agung, yaitu nikmat Islam dan iman, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di majlis ini. Dan mudah-mudahan dengan kita berkumpul di sini dengan niat yang baik, Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa kita semua. Amin. Amin. Selawat dan salam kita junjungkan, kita sampaikan, kita curahkan, kita arahkan kepada Nabi yang mempunyai ayah Abdullah, Nabi yang punya ibu Aminah, Nabi yang cinta kepada kita melebihi orang tua kita cinta kepada kita, Nabi yang cinta kepada kita melebihi diri kita cinta kepada kita, Nabi yang akan memberi kita syafaat nanti di hari kiamat, yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Amin. Benernya Al-Fakir sini karena perintah Kiai, bukan kan dari Al-Fakir. Dan benernya Al-Fakir sini tidak lain tidak bukan hanya untuk menyampaikan bagaimana perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke kota Taif. Sudah sampai di kota Taif, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukannya disambut malah ditimpuki. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukannya disambut malah dilempari. Sampai tubuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bercucuran dengan darah. Lalu mereka Jibril melihat Rasulullah tidak tega, mereka Jibril melihat Rasulullah. Mereka Jibril turun kepada Rasulullah lalu berkata kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, aku melihatmu berdarah, aku melihatmu dilempari. Apakah engkau izinkan aku untuk membalikan gunung Uhud kepada kota Taif, ya Rasulullah? Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan sabar, jangan mereka Jibril. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan keturunan orang-orang baik ada yang masuk agamaku, ada yang beriman kepadaku. Bukan hanya itu saja, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya tetangga yang namanya Wa'id bin Qail. Ini setiap harinya Wa'id bin Qail mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad masuk, rumahnya kotor. Nabi Muhammad keluar, rumahnya kotor dengan tanah. Lalu saking akhlak mulianya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil tanah tersebut dengan tangan beliau, bukan dengan satu, dengan tangan beliau, lalu dibuangnya ke tong sampah sambil menyatakan ini sebaik-baiknya tentaraku. Nabi Muhammad mau ke masjid diludahin, Nabi Muhammad sholat ditimbukin, Nabi Muhammad digampar, Nabi Muhammad ditekek. Itu perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya Nabi saja, bahkan para sahabat pun. Sayyidina Umar bin Khattab ketika diriwayatkan agama Islam menyampaikan agama secara tidak terang-terangan selama 3 tahun. Di dalam 3 tahun tersebut, yang dulunya ingin membunuh Nabi, yang dulunya benci kepada Nabi, itu Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, Umar bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah agama Islam ini benar, Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya Sayyidina Umar, agama Islam ini benar. Lalu Sayyidina Umar berkata, ya Rasulullah, kalau agama Islam ini benar, ya Rasulullah, kenapa engkau sembunyi? Kenapa engkau menyampaikan agama Islam dan tidak terang-terangan? Lalu Allah Subhanahu wa taala mendengar omongan Sayyidina Umar bin Khattab, lalu turunlah wahyu kepada mereka kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang berbunyi fasda bima tu'mar wa arid 'anil musyrikin. Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan dan hindari dari orang-orang munafik. Saking takdirnya kepada Nabi, saking muliakannya Islam, Sayyidina Umar bin Khattab keluar dari rumahnya lalu berkata kepada orang kafir Quraisy di situ di kota Makkah, siapa yang berani menentangku anaknya jadi yatim? Barang siapa yang berani menentangku istrinya jadi janda, wallahi demi Allah aku Sayyidina Umar bin Khattab, yang dulunya aku benci sama Nabi, yang dulunya aku ingin membunuh Nabi, saya masuk Islam. Itulah perjuangan para sahabat-sahabat Nabi, itulah perjuangan para
sahabat Nabi. Coba kita lihat bagaimana perjuangan umat kita Nabi Muhammad SAW. Apakah kita sudah menyenangkan hati Nabi Muhammad? Padahal nanti di akhir kiamat Nabi Muhammad yang bisa menolong kita. Nabi Adam, Idris, Hud, Salih tidak bisa menolong kita, melainkan hanya Nabi Muhammad SAW. Kita harus kenal sosok bagaimana sosok Nabi Muhammad SAW, dengan sirahnya Nabi Muhammad, dengan perjuangannya Nabi Muhammad, sehingga nanti ketika kita meninggal kita dikenal oleh Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan dengan kita berkumpul di sini majlis ini namanya bukan majlis hakikatnya, taman daripada taman-taman surga. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi Muhammad berkata para sahabatnya, "Idza marartum bi riyadil jannah fartau." Apabila kalian melihat taman daripada taman-taman surga, maka singgahlah. Sahabat berkata, "Ya Rasulullah, apa itu taman daripada taman-taman surga?" Rasulullah SAW berkata, "Khairul dzikr," yang di dalamnya menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah dengan kita berkumpul di sini semua, insya Allah Rasulullah kenal kepada kita. Amin. Insya Allah kita semua dikasih syafaat Rasulullah. Amin. Insya Allah Rasulullah SAW hadir di majlis ini memandang kita satu persatu sehingga Rasulullah mengenal dan Rasulullah SAW masuk surga kepada kita. Amin, Allah amin. Saya teringat bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, "Ana khairul mujazi. Wa in ahsana ahadukum ila ahadin falam ujazi fa ana ujazi." Ya. Saya ini, kata Nabi, paling pandainya manusia membalas jasa. Andai kata di antara kalian ada berbuat baik kepada orang lain lalu tidak mendapatkan balasan, tenang, aku akan membalas untuk kalian nanti di hari kiamat. Kalau ini dikatakan untuk orang lain, bagaimana kita semua berkumpul untuk Nabi Muhammad SAW? Bagaimana kiranya kita tidak dikenal kalau kita setiap hari membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Kita membaca salawat Nabi Muhammad bukan, walaupun kita membaca Nabi Muhammad dengan kita riya, dengan kita sombong, itu pasti diterima. Bahkan di dalam kita disebutkan orang yang membaca salawat kepada Nabi Muhammad walaupun itu nggak khusyuk, itu pahalanya sama saja seperti gunung dan para dedaunan, para lautan semua binatang makhluk Allah memohon ampun kepada orang yang membaca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan mudah-mudahan dengan kita berkumpul semuanya di sini hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ummata sayyidina Muhammad. Amin. Ya Rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Apabila ada kata-kata kasar, mohon maaf karena saya mengucap kasar bukan hal halus.